Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Rizky Nofrizal Ramadhani, gelombang 3 angkatan 22 kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, saya akan menyampaikan tugas selfie learning journal bertemakan nilai loyal. Pada pembelajaran sinkronus hari ini, materi nilai dasar ASN loyal disampaikan oleh pemateri Bapak Ahmad Misbahul Munir. Sebelumnya, pada tabel penerapan nilai-nilai berakhlak, saya menyampaikan kegiatan saya yang mengimplementasikan nilai loyal, yaitu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau. Kegiatan tersebut saya bagi menjadi tiga tahapan kegiatan. Yang pertama, koordinasi waktu pelaksanaan tempat pelaksanaan bersama atasan hingga pihak desa serta masyarakat. Yang kedua, membuat bahan paparan dari yang relevan dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan redistribusi tanah. Dan yang terakhir, membuat berita acara hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan eviden kegiatan sosialisasi dan penyuluhan redistribusi tanah. Kegiatan yang saya lakukan mengandung keterkaitan dengan nilai dasar ASN loyal. Loyal diartikan dalam setia dan patuh kepada negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga nama baik institusi dan pemerintahan yang sah. Loyalitas bukan hanya soal ketaatan, namun juga integritas dan dedikasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan. ASN yang loyal dan harus menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikut kita simak kegiatan yang saya lampirkan pada video selfie running journal pada kali ini. Pada kegiatan tahapan yang pertama, yaitu koordinasi waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan bersama atasan dan konfirmasi ke pihak desa. Panduan perilaku pertama yang loyal yang bisa saya implementasikan yaitu koordinasi waktu dan tempat berdasarkan arahan resmi pimpinan atau instansi sebagai wujud ketaatan pada pemerintahan yang sah. Panduan perilaku yang kedua yaitu koordinasikan jadwal dan tempat secara efisien, tepat waktu dan komunikatif agar tidak menimbulkan kesan buruk kepada masyarakat yang mengakibatkan tercorengnya nama baik instansi. Dan yang terakhir, memastikan koordinasi atau surat menyurat hanya melibatkan pihak yang terkait Pemdes dan tidak mencantumkan data atau informasi sensitif dalam undangan. Kemudian pada tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat paparan bahan yang relevan dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Panduan perilaku yang pertama adalah memastikan bahan paparan sosialisasi sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait. Panduan perilaku yang kedua yaitu menyusun konsep paparan yang jelas berkualitas untuk menjamin output sosialisasi yang kredibel sehingga menjaga reputasi positif instansi. Dan panduan perilaku yang ketiga yaitu menyusun paparan menjamin materi yang disampaikan adalah informasi yang hanya boleh diketahui publik atau kata lain tidak membocorkan data instansi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu melaksanakan acara, membuat berita acara sebagai pertanggungjawaban atau eviden. Pada panduan perilaku yang pertama implementasinya yaitu membuat BA secara lengkap sesuai prosedur resmi yang telah ditetapkan, petunjuk teknis redistribusi tanah. Panduan perilaku yang kedua yaitu mencatat dan melaporkan hasil berita acara secara jujur, faktual dan tidak dimanipulasi karena dalam rangka menjaga nama baik instansi. Dan panduan perilaku yang ketiga yaitu memastikan berita acara dan lampiran pertanggungjawaban disimpan sesuai klasifikasi kerahasiaannya dan hanya distribusikan kepada pihak yang berwenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.